Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Kemuhammadiyahan, yaitu yang kami hormati. Kemudian teman-teman yang saya cintai yang masih eksis dalam menjalankan kuliah dalam kondisi pandemi, tapi teman-teman masih tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul atau terkait dengan perkembangan Muhammadiyah di Maluku Utara. Nah, sebelum saya masuk perkembangan Muhammadiyah di Maluku Utara, saya ingin katakan bahwa Muhammadiyah itu sendiri merupakan suatu organisasi Islam yang sangat besar yang berdiri pada tanggal 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Nah, itu adalah latar belakang atau berdirinya organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Nah, terus bagaimana dengan di Maluku Utara itu sendiri? Nah, baik teman-teman, saya ingin menjelaskan bagaimana perkembangan atau sejarah perjalanan di Maluku Utara. Ya. Nah, pada tanggal 17 September 1928 di situ ada Pak Haji Amal dan murid-muridnya, yaitu mereka membentuk Muhammadiyah atau grup. Nah, di situ grup Galela. Nah, kemudian ketua berada di tangan Haji Muhammadiyah Amal itu sendiri, dan Pak Amal sebagai ketua pada saat itu. Nah, terus untuk sekretarisnya yaitu Pak Haji BS Rauf, terus kemudian bendahara yaitu Daniel Lasiji. Nah, dan lain-lain jajarannya itu. Nah, terus kemudian karena di Muhammadiyah waktu itu belum ada konsul Muhammadiyah, untuk penamaan pimpinan wilayah maka hanya semacam grup begitu. Nah, di situ hanya semacam grup, terus di bawahnya itu ada anak cabang, terus Galela, terus langsung ditangani oleh pimpinan pusat langsung, yaitu Pak Hud Bestur di Yogyakarta. Nah, kemudian Muhammadiyah masuk ke Ternate ya. Muhammadiyah masuk di Ternate pada tahun 1933. Nah, pimpinan awal Muhammadiyah adalah Pak Arifin Rati, Abdullah Petrana, terus Pak Ibrahim Tolonggara. Nah, di situ ketua pertamanya pimpinan Muhammadiyah di Ternate yaitu Pak Arifin pada tahun 1933. Nah, pada saat itu juga di Ternate khususnya ataupun di Maluku Utara yaitu dibentuk atau didirikanlah sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah, misalnya dari SMP, dari SD sampai maupun SMA. Nah, yaitu sekolah-sekolah yang didirikan pada tahun 1936 di Ternate ya. Terus kemudian menyusun di Tobelo Galela ya. Pada saat itu juga sekolah yang dibentuk di kota Ternate, terus menyusul juga dibangun sekolah-sekolah di desa Tobelo maupun Galela dan Weda. Kemudian pada tahun 1938, nah di situ sesuai dengan perjalanan Muhammadiyah itu sendiri, sehingga dibentuknya suatu organisasi yang disebut dengan Hizbul Watan. Nah, Hizbul Watan itu atau yang kita kenal dalam zaman sekarang, modern sekarang, itu seperti pramuka. Nah, namun dikatakan Hizbul Watan karena di situ di bawah naungan Muhammadiyah, sehingga dikatakan Hizbul Watan atau HW, disingkat HW.
Jadi kita belajar dari situ kenapa saking pentingnya Muhammadiyah di era sekarang, dari zaman uh, dahulu juga, dari zaman Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga sekarang itu kita itu berlandasan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Muhammad itu sendiri, Muhammadiyah itu sendiri, sehingga ayat-ayat yang seperti tercantum dalam Quran surah Al-Maun itu, sehingga itu menjadi landasan penting ya. Al-Maun itu sangat menjadi landasan penting kita sebagai khususnya kader Muhammadiyah, sehingga kita menjadi pusat dakwah. Bagaimana kita sebagai kader Muhammadiyah yang pada intinya yaitu bagaimana kita membuat masyarakat, pada tujuan utama Muhammadiyah itu menggerakkan mewujudkan masyarakat Islami yang sebenar-benarnya, dalam arti bahwa tidak ada keraguan lagi dalam diri setiap orang yang ingin masuk di Muhammadiyah, sehingga menjalankan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, dengan sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kiranya begitu teman-teman, sehingga saya pikir berdirinya organisasi ataupun Muhammadiyah di khususnya Maluku Utara itu sangat penting ya. Karena kenapa? Khususnya kita di bagian Indonesia Timur di Ternate itu yang masih minim tentang ilmu pengetahuan, terutama keagamaan ya. Jadi saya pikir begitu. Dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu, beliau pernah berkata kepada seluruh umat ataupun kader Muhammadiyah, yaitu hidup dan hidupkanlah Muhammadiyah dan jangan pernah mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, sehingga itu yang selalu kita pegang. Sehingga pada tahun 2001 tanggal 5 Juni, nah disitulah berdirinya sebuah kampus yang kita kenal dengan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ya, pada tanggal 5 Juni tahun 2001. Nah, sehingga kampus yang kita kenal dengan UMU itu ya menjadi satu ikon di mana kader-kader Muhammadiyah atau pelangsung amal Muhammadiyah itu bisa tetap eksis dan berjalan sesuai tujuan Muhammad itu sendiri, sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Nyai Walida atau istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sama-sama menggerakkan, atau mereka adalah tokoh pendiri besar Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekilas tentang perkembangan atau perjalanan singkat Muhammadiyah di Maluku Utara. Nah, kurang dan lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati ibu ataupun teman-teman. Saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Jadi saya akhiri dengan abillahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.